Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suenan Alzabar Akbar. Kali ini saya akan membuat video tentang cara membuat database lewat command prompt atau CMD. Oke, langsung saja. Saya akan membuka aplikasi SAM dan menjalankan Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita masuk ke command prompt dengan cara mengklik Windows R, kemudian ketik CMD dan enter. Nah, kita sudah masuk di command prompt-nya. Nah, untuk masuk ke dalam SAM-nya kita perlu ketik cd garis miring enter, kemudian cd SAM, lalu cd MySQL, lalu cd bin, dan mengetik MySQL menu root agar bisa masuk ke dalam SAM-nya. Oh, salah. Di sini kita mengetiknya tidak boleh kurang satu huruf ya guys, nanti akan error. Kita langsung aja ketik lagi, ulang. Skill root. Dan sekarang kita akan membuat database-nya. Kali ini saya akan membuat database tentang kepegawaian. Jadi langsung saya ketik create database dan nama database-nya adalah db pegawai. Oke. Nah, sudah jadi. Kemudian saya akan memperlihatkan database saya dengan mengetik show databases. Nah, bisa dilihat di situ ada database saya yaitu db pegawai. Kali ini saya akan mau menambahkan tabel di dalam database. Pertama kita masuk dulu ke database-nya dengan mengklik use, kemudian nama database dan enter. Nah, ini database-nya sudah terchange masuk ke dalam database saya. Lalu untuk membuat tabel di dalam database-nya kita perlu mengetik create table, kemudian nama tabelnya yaitu golongan. Saya akan membuat tabel golongan yang pertama ya guys. Saya akan memasukkan ID golongan. Dari sini saya akan memasukkan tipe datanya yaitu int atau integer ya. Lalu field selanjutnya saya isi dengan nama golongan dan tipe datanya varchar. Nilainya saya kasih 20. Ini agar karakter yang bisa masuk dalam field golongan itu ada 20 karakter. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan field yaitu field gaji pokok dengan tipe data int. Kemudian ada field tunjangan, tipe datanya saya pakai int juga. Kemudian saya akan menambahkan field keterangan. Dengan tipe data varchar dan nilainya 150. Saya akan menambahkan primary key pada tabel ini yaitu ID golongan yang akan menjadi primary key di tabel golongan.
sudah jadi. Selanjutnya saya akan membuat tabel lagi dengan nama tabel gaji. Akan memasukkan ID, beritanya INT, kemudian ada tanggal dengan tipe data date atau tanggal. Lalu saya akan menambahkan field ID karyawan dengan tipe data INT. Kemudian ada gaji, dan keterangan dengan tipe data varchar nilainya 150. Saya menambahkan primary key pada tabel gaji yaitu ID. Oke, sudah jadi. Kemudian saya akan menambah tabel lagi yaitu tabel cuti. Seperti biasa saya akan memasukkan field-fieldnya. Ada ID, terus ID karyawan, terus ada tanggal dengan tipe data date, tanggal cuti. Terus saya akan menambahkan keterangan dengan nilai 150. Oke. Dan jangan lupa untuk menambahkan primary key ya teman-teman. Setiap tabel ini kita harus mempunyai primary key-nya. Oke. Lalu saya akan membuat tabel lagi yaitu tabel karyawan. Seperti biasa kita akan memasukkan ID karyawan, dan kemudian ada NP atau nomor pegawai. Lalu ada nama pegawai dengan tipe data varchar. Nilainya saya kasih 50. Mungkin ada orang yang namanya panjang ya. Lalu ada jenis kelamin, saya pakai tipe data varchar juga. Lalu ada TTL atau tempat tanggal lahir, saya memakai tipe data varchar. Dengan nilai 30. Lalu ada alamat, pakai tipe datanya varchar juga.
Terus ada field telepon, saya menggunakan tipe data karakter dengan nilai 15. Terus saya akan menambahkan ID golongan, tipe datanya INT ya. Dan jangan lupa untuk menambahkan primary key-nya, yaitu ID karyawan. Terus enter. Oh, di sini ada salah pengetikan ya, guys. Saya salah ketik pada primary key dan ID karyawan, jadi saya akan membuat ulang. Seperti biasa, saya akan mempercepat videonya. Ya, tadi yang saya ketik sudah jadi. Kali ini saya akan melihat tabel yang saya ketik tadi. Sudah ada tabel yang saya buat tadi, dan sekarang saya akan membuat tidak semua tabel, tapi tabel-tabel di atas sebagian akan berelasi, yaitu dengan mengetik alter table, kemudian nama tabel yaitu karyawan, terus add foreign key, dan kita akan memasukkan ID yang ingin kita tambahkan foreign key-nya, yaitu saya akan menambahkan ID golongan. Kemudian referensi, saya ambil referensi dari tabel golongan, yaitu ID golongan. Golongan, ID golongan. Di sini ada yang error ya, guys. Saya ada salah. Oh ya, saya lupa satu huruf saja. Saya akan ketik ulang lagi. Referensi ID golongan. Nah, sudah jadi ya, guys. Kemudian saya akan membuat tabel selanjutnya. Alter table. Di sini saya akan membuat tabel gaji yang disambungkan dengan karyawan ya, guys, yaitu. Oke, langsung saja ketik alter table gaji add foreign key ID karyawan, referensi tabel karyawan, kemudian masukkan ID-nya, ID karyawan. Oke. Nah, di sini sudah jadi. Sekarang saya akan menambahkan satu relasi lagi, tinggal satu relasi ya, yaitu tabel cuti, add foreign key ID karyawan, references, itu saya mengambil referensi dari tabel karyawan.
karyawan, ID karyawan. Oke. Ya. Tabelnya sudah saling berelasi, dan untuk kita melihat apakah tabelnya sudah berelasi atau tidak, kita bisa buka di Google Chrome, mengecek apakah tabel-tabel tersebut saling berelasi atau tidak. Saya akan membuka Chrome-nya ya. Lalu saya akan mengetik localhost php my admin agar kita masuk ke SAM-nya. Nah, di situ ada database saya, yaitu DB pegawai. Kita akan mengklik di DB pegawai. Kemudian di situ ada tab designer. Kita langsung masuk ke tab designer. Ya, seperti yang bisa dilihat bahwa tabel-tabel tadi sudah saling berelasi. Saya akan ya, seperti yang bisa dilihat tabel-tabel tersebut saling berelasi. Oke guys, sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Jika ada salah kata, ya begitulah. Oke, terima kasih.